Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 9 Februari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Mencari Arti Hidup. Mencari Arti Hidup. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-25 sampai dengan ke-26. Demikian bunyi firman Allah. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sesungguhnya tatkala mempelajari kehidupan manusia, begitu banyak yang dikejar dalam kehidupan manusia. Harta, kesehatan, pendidikan, jabatan, popularitas, dan segala sesuatu. Namun sesungguhnya satu perkara yang dikejar oleh manusia, yaitu manusia sesungguhnya mengejar arti hidup. Biarlah kami boleh belajar Tuhan tentang arti hidup yang sesungguhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan mencari arti hidup. Mari kita belajar sesungguhnya apa yang dikejar oleh manusia. Sewaktu seseorang itu mengejar kekayaan, sesungguhnya bukan kekayaan yang paling utama. Namun merasakan rasa berarti dari kekayaan tersebut. Sewaktu engkau kaya, engkau rasanya mengalami peningkatan secara status sosial. Engkau dihargai, mata orang melihat engkau menjadi lebih banyak tertatap kepada engkau. Matanya lebih terbuka, pupilnya lebih lebar pupil matanya. Sewaktu engkau menjadi orang yang pandai dengan pendidikan yang tinggi, lalu orang memberikan ucapan selamat, wow, kamu hebat, kamu menyelesaikan S3 dan seterusnya. Apa yang didapatkan dari pendidikan yang dikerjanya? Arti hidup. Dia memiliki sebuah kebanggaan karena ada penghargaan yang didapatkan dari orang lain. Tatkala engkau punya rumah, rumahmu besar, ada kolam renang, ada kolam ikan, ada kolam apa lagi, saya tidak tahu ya. Mungkin kalau yang kaya kolamnya bermacam-macam, kolam susu mungkin. Sahabat seperjalanan, lalu orang datang ke rumahmu, lalu berkata, wow, rumahnya bagus sekali, seperti istana. Seandainya aku punya rumah seperti yang engkau miliki saat ini, apa yang engkau kejar? Bukan rumah. Ya, engkau kejar adalah arti daripada kepemilikan rumah tersebut. Orang itu menjadi menyukaimu, orang kemudian menghargaimu. Orang memandang engkau sebagai seorang berhasil. Jadi yang sesungguhnya dikejar oleh manusia adalah arti hidup. Sewaktu orang berjuang untuk memiliki kesehatan yang baik, lalu orang berkata, wow, kamu sehat sekali, badanmu bagus, kulitmu bagus, kamu tidak punya penyakit tertentu, kamu luar biasa. Apa yang kau nikmati dari kesehatan selain kesehatan itu sendiri? Arti hidup. Sewaktu engkau mendapatkan penghargaan dari apa yang engkau miliki, apa yang sudah engkau capai, apa yang sudah engkau raih. Lalu orang memberikan penghargaan, orang kemudian memberikan segala sesuatu yang kemudian itu menyenangkan hatimu. Waktu engkau membeli mobil, misalkan mobil yang terbaru, yang termahal. Bahagianya dari mana? Bukan sewaktu engkau membeli mobil, bukan. Bukan sewaktu engkau kemudian menyimpan mobil itu di rumah. Bukan. Tatkala engkau membawa mobil itu di jalanan, kemudian bertemu dengan temanmu, bertemu dengan masyarakat, lalu sewaktu mobilmu lewat, orang menatap dengan begitu luar biasa, tidak berkedip. Mata itu akan berjalan sama seperti laju kendaraan. Kalau kendaraanmu cepat, pandangan mata juga sama cepatnya dengan kendaraanmu. Kalau laju kendaraanmu melambat, pandangan mata orang juga sama melambat. Waktu kendaraanmu diam terparkir, mata orang melotot menatap daripada mobil yang kau punya. Jadi apa yang kau kejar dari harta semua yang kau miliki? Yaitu penghargaan, penerimaan dari manusia. Itu yang dikejar. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Penghargaan dan penerimaan dari manusia sesungguhnya bukanlah yang Tuhan inginkan. Kalau engkau kehilangannya, apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawamu? Artinya apa?
Seluruh yang kita miliki itu akan berhenti total pada satu saat tertentu. Suatu engkau tidak punya apa-apa, maka arti hidupmu menjadi tidak ada artinya lagi. Apa arti hidup yang sesungguhnya? Bukan membuat segala pujian, penghormatan, sanjungan itu tertuju kepada engkau. Kalau hidupmu hanya seperti demikian, maka engkau hanya sebagai pemeran di dalam lakon, dalam sebuah drama, dalam sebuah pertunjukan. Apa manfaatnya? Manfaatnya orang terbelalak, orang membanggakanmu, tapi juga ada orang yang kemudian menjadi iri hati. Manfaat yang sesungguhnya kita mengatakan kalau nyawa itu satu hari akan hilang. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Di sini berbicara bukan hanya masalah nyawa, tapi hidupmu itu karena aku. Hidupmu karena Yesus. Hidupmu bukan karena penerimaan. Hidupmu bukan karena sanjungan. Hidupmu bukan membuat orang matanya terbelalak melihat apa yang pencapaian yang sudah engkau capai. Bukan terbelalak dengan apa yang sudah engkau raih. Pencapaian-pencapaian yang diraih. Sehingga kekayaan, harta benda, popularitas, pendidikan, kemajuanmu, kesuksesanmu, itu tidak boleh kemudian membuat orang berpusat kepada dirimu. Tapi membuat orang berpusat kepada Allah. Bagaimana caranya? Yang engkau harus lakukan adalah segala kemuliaan buat Allah. Tidak engkau mencari pujian daripada manusia. Namun syukur kepada Allah kalau Allah memberkati engkau. Allah melimpahi engkau. Allah kemudian mencukupkan segala sesuatu. Allah yang kemudian yang memberikan segala perkara yang membuat orang terkagum-kagum. Dan jangan membuat orang terkagum kepada dirimu. Katakan kepada orang banyak dan kepada dirimu, segala kemuliaan hanya ada kepada Allah. Karena segala yang aku miliki pun adalah hanya kepada Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, nyawa kita, harta benda kita, pencapaian kita, kesuksesan kita hanya untuk kemuliaan Allah. Bagaimana caranya? Hatimu tidak boleh merampas kemuliaan Allah. Yang kedua, segala yang engkau miliki, engkau harus gunakan juga demi kemuliaan Allah. Jadi demi kemuliaan Allah, tidak boleh terhenti hanya pada dirimu sendiri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke rumah seorang jemaat. Karena kebetulan jemaat tersebut ingin konseling. Lalu konseling sudah ada 2 kali, dia cerita dan segala macam. Kemudian saya mendoakan, saya memberikan masukan, saya kemudian memberikan kekuatan, bagaimana memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jemaat tersebut rasa terberkati dengan kehadiran saya sebagai hamba Tuhan. Namun waktu saya mau pulang, saya dikagetkan luar biasa karena ini masih suasana Imlek. Saya dikagetkan luar biasa, mengapa? Karena itu tuan rumah memberikan kepada saya itu bingkisan. Bingkisannya itu ada 3 dus besar. Isinya yang pertama pir, yang kedua apel, jeruk, dan itu yang terbaik. Kemudian ada dodol Imlek, ada nastar, lalu ada angpau juga yang tentu di dalamnya isinya adalah uang, angpau, hungpau. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ibu ini memberkati saya dan sebagian daripada apa yang diberikan kemudian saya juga salurkan kepada orang-orang lain, kepada yang membutuhkan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala harta benda yang sudah dimilikinya, toko yang diberkati oleh Allah, lalu kemudian berbagi kasih kepada saya sebagai hambanya dan saya salurkan juga kepada orang lain. Maka disinilah arti hidup yang sesungguhnya. Kemuliaan, kebesaran Allah, kekayaan Allah, kemahakuasaan Tuhan, segala yang Tuhan miliki. Bukan hanya membuat kita terkagum-kagum, namun Tuhan itu memberikan segala yang dimiliki, yang ada pada diri Allah untuk diri kita. Sehingga kita boleh ada hari ini yang membuat hidup kita penuh dengan arti. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mencari arti hidup tidak boleh hanya terhenti kepada dirimu. Setelah engkau memiliki segala-galanya, biarlah kemuliaan hanya buat Allah, jangan merampas kemuliaan Tuhan. Dan gunakan apa yang engkau miliki juga untuk kemuliaan Allah, untuk memberkati orang lain. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, rintangan, dan problem dalam hidup ini,
Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, mencari arti hidup. Hiduplah segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Allah dan juga lakukan apa yang engkau miliki untuk kemuliaan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.